Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel Belajar Bersama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing lagi kepada teman-teman mengenai soal SKB CPNS nih teman-teman. Namun saya bakalan fokuskan kepada perawat nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Di tombolnya itu ada di bawah sini nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah subscribe, silakan juga teman-teman share video ini ataupun channel ini kepada teman lainnya agar teman lainnya bisa belajar bersama di channel ini juga dan kita bisa saling sharing di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing ataupun membahas tentang soal dalam tipe kepemimpinan nih teman-teman. Yang mana sebelumnya saya sudah sharing ataupun berbagi materi pembahasan tipe kepemimpinan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang soalnya saja ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum nonton video tentang pembahasan tipe kepemimpinan, silakan nonton terlebih dahulu agar ketika teman-teman sudah menonton ini bakalan nyambung teman-teman. Untuk itu langsung saja ke videonya ya teman-teman. Nomor 1, seorang kepala ruangan memberi kebebasan kepada anggotanya untuk melakukan perubahan atau ide untuk dijalankan dengan tidak dikontrol oleh kepala ruangan tersebut. Kepala ruangan hanya memberikan arahan apabila diminta, karena kepala ruangan menilai bahwa bawahannya mampu dan mempunyai motivasi dan komitmen yang tinggi. Apakah gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala ruangan tersebut? A. Autokratis, B. Demokratis, C. Laissez-faire, D. Partisipatif, ataukah E. Spiritual? Mohon maaf saya membacanya ataupun ngomongnya agak sedikit terbata-bata nih teman-teman. Semoga tidak mengganggu teman-teman fokus dalam belajarnya ya. Oke, jawabannya adalah C ya teman-teman, laissez-faire. Yang mana tipe laissez-faire itu adalah tipe yang lebih didominasi ataupun seorang kepala ruangan atau pemimpin itu lebih membebaskan si bawahannya dalam memberi keputusan, dalam mengambil keputusan. Bahkan lebih condong keputusan itu diambil oleh bawahannya teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 2, seorang manajer di suatu rumah sakit swasta selalu mengambil keputusan sendiri walaupun banyak anggotanya yang berpendidikan sederajat dengannya. Selalu memberikan beban kerja yang di luar aturan yang sudah ada dengan harapan visi dari rumah sakit tersebut cepat tercapai. Dan dia selalu menyampaikan kalau keputusan yang diambil adalah mewakili dari anggota walaupun tanpa ada proses musyawarah dahulu. A. Apakah gaya kepemimpinan yang digunakan manajer rumah sakit tersebut? A. Autokratis, B. Demokratis, C. Laissez-faire, D. Spiritual, ataukah E. Partisipatif? Oke, tentu mudah sekali teman-teman yang sudah membaca teorinya ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Autokratis. Autokratis itu adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin itu terlalu mendominasi. Jadi dia terkadang tidak memikirkan ataupun tidak memperdulikan pendapat ataupun opini dari bawahannya ya teman-teman. Intinya dari mengambil keputusan pemimpin, proses pengambil keputusan pemimpin dan endingnya ataupun hasil akhirnya itu adalah keputusan dari pemimpin gitu teman-teman. Itulah yang disebut dengan autokratis. Oke, lanjut ke soal nomor 3, di mana di dalam suatu rumah sakit negeri terdapat kepala ruangan yang ingin mengadakan rapat terkait dengan aturan keterlambatan perawat ruangan. Kemudian, kepala ruangan ini menanyakan kepada perawat tentang opini masing-masing. Dan keputusan akhir berada di tangan kepala ruangan tersebut. Apa gaya kepemimpinan tersebut? A. Autokratis, B. Demokratis, C. Partisipatis, D. Birokratis, ataukah E. Laissez-faire? Ya, apa teman-teman? Nah, jawabannya adalah C ya teman-teman, partisipatis. Nah, di sini teman-teman nggak boleh terkecoh gitu ya. Nggak boleh terkecoh dengan soal yang mana soalnya ini bisa teman-teman tebak sebagai demokratis ya.
Bisa juga teman-teman tebak sebagai autokratis. Karena tipe ataupun gaya kepemimpinan demokratis ini adalah tipe gaya kepemimpinan gabungan dari autokratis dan juga demokratis ya teman-teman. Jadi gabungannya adalah partisipatis. Gimana sih maksudnya ya? Nah, maksudnya adalah pertama gini, simpelnya adalah kepala ruangan, ya, kepala ruangan atau pemimpin itu tuh dalam proses pengumpulan pendapat ataupun proses pengambilan keputusan itu tuh masih mempertimbangkan pendapat ataupun opini dari bawahan. Nah, prosesnya itu masih mempertimbangkan opini dari bawahannya, teman-teman. Selanjutnya, untuk keputusan akhir nih, keputusan akhir itu tuh harus di tangan pemimpin. Jadi pemimpinlah yang mengambil keputusan akhir, bukan dengan cara voting ataupun keputusan bersama. Itu tidak ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah C, partisipatis. Selanjutnya nomor 4. Dalam suatu bangsal rumah sakit, terdapat pimpinan yang melakukan sesuatu harus dengan cara yang sempurna dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apakah gaya kepemimpinan ini? Oke, apa teman-teman? Nah, jawabannya adalah birokratis ya. Sesuai dengan namanya birokrat, yaitu aturan. Jadi gaya kepemimpinan yang taat akan aturan. Inti dari birokratis adalah aturan ya teman-teman. Jadi siapapun ataupun pemimpin yang taat akan aturan itu adalah tipe kepemimpinan birokratis. Walaupun kadang aturan ini tidak sesuai dengan dirinya ataupun bawahannya, tetapi dia harus mau tidak mau mengikuti aturan yang berlaku. Itulah namanya kepemimpinan birokratis. Nah, teman-teman juga tidak boleh terkecoh. Mungkin ada yang menjawab autokratis ya. Autokratis itu beda dengan birokratis, yang mana autokratis itu belum tentu ataupun tidak, bisa jadi tidak sesuai dengan aturan, namun sesuai dengan apa yang dimau pemimpin. Ini autokratis ya teman-teman. Lebih condong seperti kalau misalnya dalam pemerintahan itu, autokratis ini otoriter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sedangkan birokratis ini, dia itu lebih pada aturan ataupun ketetapan yang berlaku gitu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya nomor 5. Di suatu rumah sakit, manajer mengumpulkan semua bawahannya untuk mengadakan rapat terkait penataan ruangan. Manajer tersebut bertanya kepada bawahan mengenai masukan mereka. Dan pada hasil akhir, manajer tersebut menanyakan kepada semua forum dan diputuskan berdasarkan hasil bersama. Apakah tipe kepemimpinan ini A. Demokratis, B. Autokratis, C. Laissez-faire, D. Partisipatis, ataukah E. Demokratis? Nah, ini mudah sekali ya teman-teman. Oke, jawabannya adalah A ya teman-teman, demokratis. Yang mana demokratis itu, intinya saya ajarkan, yang mana demokratis itu dari pengambilan keputusan itu dengan cara pengumpulan dan harus bersama-sama gitu teman-teman. Jadi pendapat-pendapat itu dikumpulkan, ditampung. Nah, nanti hasil akhirnya ataupun pengambilan keputusannya itu harus berdasarkan keputusan bersama. Jadi prosesnya itu bersama-sama dan pengambilan keputusannya itu bersama-sama juga. Itulah yang disebut dengan tipe demokratis. Oke, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman yang masih bingung mengenai teorinya, silahkan tonton video sebelumnya tentang gaya kepemimpinan ya teman-teman. Untuk itu, video kali ini saya akhiri. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, agar channel ini bisa sharing lebih banyak lagi dan lebih bermanfaat lagi. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.